Pembicara berikutnya adalah Dr. Ablagani, SPTHT KL Konsultan FICS. Beliau akan membawakan topik diagnosis dan tata laksana otitis media efusi. Dr. Abla ini adalah dokter THT senior. Ya, semua juga sudah tahu beliau, kompetensinya beliau. Beliau ini sekarang jabatannya tidak bisa saya sebutkan satu-satu nih karena banyak sekali jabatannya beliau. Jadi beliau bekerja di Universitas Sriwijaya Palembang sebagai staf medis di THT KL, dan jabatan terbarunya adalah Ketua ID ya, Dokter Abla ya. Bentar lagi mau ikut kongres, ini mudah-mudahan bisa berangkat. Baiklah Dokter Abla, waktu dan screen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Assalamualaikum. Dengar jelas, Dokter? Bisa, Dok. Jadi, terima kasih pada moderator Dr. Artono, teman baik saya. Juga terima kasih pada panitia dan ID yang telah memprakarsai acara ini. Jadi topik saya otitis media efusi, jadi tata laksana dan diagnostik. Jadi otitis media efusi merupakan penyakit telinga yang sampai saat ini masih sering dijumpai di Indonesia, yang merupakan proses inflamasi di mukosa telinga tengah yang ditandai dengan cairan non-purulen di telinga tengah. Disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain disfungsi tuba eustachius, infeksi pada telinga tengah, alergi, hipertrofi adenoid, tumor nasofaring, dan lain-lain. Diagnosa dan tata laksana OMI ini sangat penting agar mencegah terjadinya gangguan pendengaran, bicara, komunikasi, dan prestasi belajar pada anak. Jadi epidemiologinya itu tertinggi pada anak usia 2-5 tahun, sekitar 4-18%, dan ini beragam di tiap negara, di mana rinitis itu meningkatkan prevalensi daripada otitis media. Jadi kita lihat bahwa di Amerika Serikat 90% anak kurang dari 10 tahun itu pernah menderita OME, juga di Arab Saudi. Penelitian di Indonesia dari Anggraini dan teman-teman, dari 7.005 anak sekolah usia 6-15 tahun, kami dapatkan 26 anak dengan diagnosa OME. Jadi etiologinya tentunya multifaktor, tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Dewi ya, di mana kerjasama dari hostnya, infeksi, alergi, disfungsi anatomi, dan lingkungan penitipan anak ataupun perokok. Patofisiologinya adalah satu teori disfungsi tuba yang merupakan teori klasik yang tadi sudah bisa banyak dibicarakan, dan teori inflamasi, di mana pada teori disfungsi tuba segala sesuatu yang menyebabkan perubahan tekanan, alergi, infeksi, sumbatan, sekret, tampon, ataupun tumor nasofaring itu dapat menimbulkan gangguan fungsi tuba, terjadi tekanan negatif di telinga tengah, penyerapan nitrogen dan oksigen ke dalam mukosa telinga tengah sehingga terjadi transudasi dari mukosa, terbentuk efusi. Kalau tuba tetap terganggu, infeksinya tidak dijumpai, itu ke OME. Yang selanjutnya kalau OMA juga bisa terjadi, dari OMA pun bisa menjadi OME. Nah, teori inflamasi itu dihubungkan dengan peradangan pada mukosa karena ditemuinya pada peneliti-peneliti adanya patogen pada telinga tengah. Yang paling sering kita temui adalah Streptococcus pneumonia, Moraxella catarrhalis, dan Haemophilus influenza, yang dimana dilaporkan ini adalah kuman-kuman yang mampu membentuk biofilm. Kemudian reflux daripada laryngofaring yang mana akan menyebabkan aspirasi pepsin ke tuba sehingga terjadi inflamasi yang akan memicu terbentuknya musin yang kita tahu merupakan media yang terbaik untuk pertumbuhan kuman. Mediator yang terbentuk saat proses inflamasi di telinga tengah adalah TNF-alpha, IL-1, IL-6, dan IL-8.
Imunitas seluler yang terlibat yaitu makrofag dan neutrofil. Kemudian dilaporkan adanya biofilm, ini merupakan kumpulan sel mikroorganisme, khususnya bakteri yang menempel pada permukaan mukosa, yang memproduksi sebuah struktur 3 dimensi yang dilapisi matriks eksopolisaharida, di mana adanya biofilm ini nutrien tetap dapat berdifusi ke sel bakteri dan ekskresi bakteri tetap dapat keluar, tetapi dia dapat mencegah sel darah putih, antibiotik, dan antibodi menyerang sel bakteri. Dilaporkan hal-hal ini antara lain yang menyebabkan resistensi dari antibiotik dan terjadinya OME yang persisten. Manifestasi klinisnya sering asimptomatis sehingga sering ditemukan secara tidak sengaja, misalnya orang tua melihat bahwa anaknya menurun dalam prestasi belajar karena gangguan pendengaran, tinnitus, rasa penuh pada telinga, gangguan pendengaran pada awal, pada anak-anak yang masih kecil, mungkin bisa terjadi speech delay, bisa unilateral ataupun bilateral, dan suara sendiri terdengar lebih nyaring. Jadi ini agak disebut juga silent otitis media. Kemudian pemeriksaan fisik kita dapatkan membran timpani suram, retraksi, kadang-kadang kekuningan, efusi kebiruan, adanya air bubble ataupun air fluid level. Dengan manuver falsafa, maka akan terlihat adanya gelembung-gelembung pada telinga tengah. Dengan otoskopi pneumatik, ini merupakan kunci diagnosis, di mana gambaran timpani itu retraksi dengan mobilitas yang menurun. Jadi bisa dengan otoskop pneumatik ya. Dengan garpu talak ditemukan adanya gangguan pendengaran konduktif. Kok lari dulu? Ya dulu. Ini. Jadi sampai mana? Sini. Pemeriksaan penunjang kita dapat melakukan timpanometri bila pemeriksaan fisik kurang konklusif, jadi mungkin pengalaman untuk melihat membran timpani belum jelas. Pada OMI menunjukkan hasil tipe B yang menunjukkan gerakan membran timpani terbatas karena adanya cairan dalam kafum timpani, jadi saya rasa juga di pusat-pusat pendidikan ataupun di rumah sakit mungkin ada alat. Sensitivitas dan spesifitas timpanometri cukup tinggi, 94–50–70% untuk mendiagnosa adanya cairan di telinga tengah. Audiometri nada murni dapat ditemukan tuli konduksi ringan sampai sedang. Nah, tata laksana. Tentunya kita harus melihat faktor penyebab dari yang sudah saya sebutkan tadi. Kita cari hal-hal apa yang kita lihat sehingga nantinya terapinya apakah bersifat konservatif, apakah operatif. Antara lain dengan pemberian antibiotik, dekongestan dan antihistamin, steroid intranasal, walaupun terapi-terapi ini di literatur masih banyak kontroversial. Kemudian operatif untuk yang persisten. Jadi tata laksana daripada suatu OME kita akan ditunggu jadi kapan kita watchful waiting, kapan? Apabila pendengaran masih normal, tidak ada faktor resiko, dan kita lakukan evaluasi berkala selama 3–6 bulan, tidak terdapat gangguan perkembangan bicara, bahasa, dan sosial. Nah, antibiotik. Peranan antibiotik pada kasus OME ini masih kontroversial. Beberapa peneliti melaporkan bahwa pada kultur pada pasien OME didapatkan 45,2% dengan hasil kultur positif bakteri dan 49% diantaranya mengandung biofilm. Ya. Kemudian penelitian Bergman dan kawan-kawan dari 518 pasien anak dengan OME, penyembuhan dengan amoksisilin 2 kali lebih tinggi dibanding placebo. Kemudian penelitian dari Venekam dan kawan-kawan yang melakukan Cochrane Review pada 23 jurnal mengenai peranan antibiotik pada OME, di mana antibiotik dapat meningkatkan kemungkinan resolusi spontan, tetapi terdapat resiko efek samping penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik tidak membantu perbaikan pendengaran, ada lagi melapor, dan penggunaan antibiotik tentunya bukan merupakan suatu terapi definitif dan harus dipertimbangkan efek samping serta resistensi. Jadi kembali lagi kita harus melihat kausa daripada OME tersebut. Kemudian dekongestan dan antihistamin, jadi ini juga masih
pemberian dekongestan itu tidak direkomendasikan sebagai tata laksana UMI karena tidak terbukti efektif dan dapat meningkatkan resiko terjadinya rinitis medikamentosa. Tetapi kalau kita lihat bahwa kalau kasusnya disebabkan misalnya rinitis akut dan kita harap dengan dekongestan fungsi tuba akan lebih cepat tentunya asal tidak terlalu lama. Penelitian Barazi dan kawan-kawan di 2017 bahwa merekomendasikan desloratadin efektif dalam mengobati anak dengan UMI, terutama dengan riwayat alergi, di mana terjadi mempercepat resolusi efusi dan gangguan pendengaran dan mengurangi angka kebutuhan pipa ventilasi. Jadi tentang kortikosteroid pun masih banyak kontroversial. Jadi penelitian dari Sharon dan kawan-kawan bahwa penggunaan oral steroid jangka pendek akan mempercepat resolusi UMI, tapi tidak bermanfaat dalam jangka panjang dan tidak memperbaiki fungsi pendengaran. Penelitian oleh Nick dan teman-teman bahwa pemberian steroid oral jangka pendek bukan pengobatan yang efektif pada anak usia 28 tahun dengan UMI persisten. Pemberian steroid selama 2 bulan tidak ada manfaat. Jadi hati-hati pada pemberian kortikosteroid oral karena juga kita harus memikirkan tentang komplikasinya. Dilaporkan juga penggunaan dari steroid intranasal sebagai salah satu pilihan obat pada UMI yang telah banyak diteliti, di mana dapat dipertimbangkan sebagai terapi jangka pendek pengobatan UMI pada anak-anak, terutama yang disebabkan oleh alergi, karena tadi alergi itu sangat banyak ditemukan pada UMI pada anak. Di mana kerja steroid intranasal ini sebagai mediator inflamasi, mengecilkan jaringan limfatik, mengurangi kekentalan dan mengatur transport sodium transepitel. Ini pun berbagai-bagai laporan bahwa penelitian Parih dan kawan-kawan terhadap 120 pasien UMI dengan 106 pasien yang didiagnosa dengan rinitis allergika, di mana terdapat peningkatan pada fungsi pendengaran setelah pemberian kortikosteroid intranasal pada pasien UMI. Tapi ada juga yang tidak setuju ya, tidak menemukan bukti manfaat dari pengobatan UMI dengan steroid intranasal topical. Penggunaan penelitian dari Wahid dan kawan-kawan, penggunaan intranasal steroid efektif sebagai pengobatan UMI pada anak dalam jangka pendek. Nah, kapan kita melakukan operatif? Operatif adalah OMI yang sudah berlangsung lebih dari 3 atau 4 bulan, OMI dengan gangguan pendengaran menetap, OMI persisten pada anak yang beresiko. Kita lakukan operatif dengan pemasangan pipa ventilasi. Tata laksana pipa ventilasi merupakan gold standar dalam tata laksana otitis media efusi yang kronis, jadi yang sudah persisten. Tujuannya evakuasi cairan dari dalam telinga tengah, mengatasi gangguan pendengaran, mencegah kekambuhan, mencegah gangguan perkembangan kognitif, bicara, bahasa, dan psikososial. Jadi ini sebagai contoh ya, kita lihat suatu otitis media efusi yang sudah sangat kental, ya kita lihat cairannya sudah sangat kental, kita lakukan penghisapan, kemudian kita masukkan ini yang disebut dengan tabung ventilasi. Tata laksana operatif terhadap kelainan yang mendasari. Jadi kita tahu bahwa hal-hal yang dapat mendasari antara lain adenoiditis, tonsilitis. Nah, kita dapat melakukan operatif terhadap kelainan yang mendasari seperti adenoidektomi, tonsilektomi, dan faktor-faktor penyebab lain, misalnya sinusitis. Jadi kita harus perhatikan. Biasanya dilakukan pada saat melakukan miringotomi dan pemasangan pipa ventilasi. Adenoidektomi dan miringotomi dengan pemasangan pipa ventilasi direkomendasi sebagai first line terapi UMI kronik pada anak yang lebih dari 4 tahun. Yang kurang dari 4 tahun tentunya harus kita perhatikan indikasinya dengan baik. Jadi komplikasi UMI itu bisa menimbulkan penurunan pendengaran, timpanosklerosis, atrofi membran timpani dan atelektasis telinga tengah, nekrosis osikuler, dan pocketing. Jadi prognose 50% resolusi spontan dalam 3 bulan, 25% mengalami OMI persisten, menurunkan kualitas hidup tentunya, dan pada umumnya prognosenya baik, 30-40% juga bisa mengalami OMI berulang.
Ini saya berikan satu contoh kasus, suatu anak 8 tahun dengan keluhan pendengaran menurun lebih kurang 6 bulan, dan pada kedua telinga, kemudian hidung berair saat pagi hari, kita lihat bahwa membran timpani tampak retraksi yang sangat berat, kemudian dengan audiometri didapatkan gangguan pendengaran tipe konduktif derajat sedang 40,5, dan dua-duanya ya ada gangguan pendengaran dengan timpanometri tipe A. Untuk kasus seperti ini kita tidak perlu lagi menunggu, maka kita melakukan operatif yaitu dengan melakukan pemasangan VIVA ventilasi pada kedua telinga. Dan alhamdulillah dengan keadaan ini maka pendengaran membaik dan anaknya akan menjadi baik. Jadi ini suatu contoh yang tidak perlu menunggu. Satu contoh, satu kasus lagi, anak 7 tahun dengan keluhan telinga yang berdenging, sering bersin, nyeri menelan berulang. Jadi pada anak tersebut, kebetulan anak seorang medis, di mana keluhan ini sudah berjalan dalam 1 tahun 2 kali. Pada pemilihan membran timpani, kita lihat membran timpaninya retraksi dan ada sedikit air fluid level. Kemudian kita lihat dari timpanometrinya tipe B. Nah, untuk kasus seperti ini, kita masih dapat menunggu dengan pemberian konservatif. Jadi pada anak tersebut ada riwayat bersin, jadi pada anak tersebut ada nyeri menelang, jadi ada tonsilitis, jadi pada anak ini kami berikan antibiotik dikombinasikan dengan antihistamin dan nasal dekongestan. Alhamdulillah itu hasilnya baik, jadi konservatif hasilnya baik. Jadi ini contoh di mana kita tidak memerlukan suatu tindakan operatif, tetapi anak tersebut harus kita pantau dan orang tuanya harus kita beri edukasi kalau anak tersebut menderita keluhan lagi. Kesimpulan, otitis media efusi dapat menyebabkan penurunan pendengaran, mengganggu perkembangan bicara, bahasa, dan interaksi sosial pada anak-anak. Terdapat beberapa faktor etiologi yang dapat menyebabkan terjadinya OME, dan untuk mencegah OME recurrent, penting untuk mengeliminasi faktor etiologi. Tata laksana watchful waiting, bila pendengaran masih baik, evaluasi berkala 3-6 bulan, dan pemberian medikamentosa sesuai indikasi. Operatif merupakan tata laksana utama, terutama bila sudah terdapat gangguan pendengaran dan pada OME yang persisten. Terima kasih, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.